itu termasuk reaksi yang mana? Jangan-jangan itu gejala yang urtikari. Jangan-jangan itu gejala yang anafilaksis, tapi adik-adik nggak tahu gitu ya. Sayang ya, karena kalau kayak anafilaksis, urtikaria, terus apalagi tadi febrile itu termasuk gejala-gejala yang cukup spesifik untuk bisa kita kenali, gitu ya. Nah, sekarang tadi sudah untuk materi itu ya kurang lebih yang adik-adik harus pelajari. Sekarang contoh soal. Nah, silakan. Siapa yang mau menjawab ini? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Golongan darah A resus positif. Ada yang punya jawaban lain? Sama Bu. A. Kok A? Ya, golongan darah A, resus positif. Oh, Mama. Oke. Ya, karena sudah terkunci ya, resusnya jelas karena anti D-nya menggumpal. Tadi seperti yang dijelaskan teman-temanmu, anti sera. Ya, makanya harus ngerti ya. Anti sera A-nya menggumpal, anti sera AB-nya menggumpal, anti sera B-nya tidak menggumpal. Berarti yang golongan darah A resus positif. Ya. Untuk golongan darah, singkat aja, cuman satu soal ya. Nanti yang lain bisa dicari sendiri, karena topik kita banyak. Sekarang kita masuk ke kelainan ginjal. Nah, sekarang ada yang bisa menyampaikan apa saja sih fungsi ginjal? Ya udah, kalau lebih spesifiknya ke pemeriksaan yang khusus ginjal. Pemeriksaan lab apa yang spesifik untuk mengevaluasi ginjal atau fungsi ginjal? Ayo, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ada urinalisis, tes protein urin, dan mungkin ada mikroalbuminuria. Oke, sekarang saya tanya, kalau kita mau tahu fungsi ginjal seseorang itu masih baik atau tidak baik, apa parameter yang kita lihat pertama? Parameter data lab apa yang kita lihat pertama? Izin menjawab, Bu. Mungkin dari kadar kreatininnya, Bu. Serum kreatininnya itu dulu yang dilihat. Ya, serum kreatinin. Terus di situ nanti dari serum kreatinin baru kita bisa menghitung nilai GFR atau clearance kreatinin. Rumusnya apa yang dipakai? Nama rumusnya yang dipakai apa? Pakai rumus Cockcroft-Gault tulisannya. Ya, nanti dicari seperti apa rumusnya. Nanti pas kemungkinan ada soal yang keluar untuk adik-adik bisa menghitung nilai GFR pakai rumus Cockcroft-Gault itu. Ya, oke. Kemudian contoh penyakit yang berkaitan dengan ginjal, ada yang bisa menyebutkan ISK, Ibu. ISK. Oke, selain ISK, apalagi? Gagal ginjal akut, Ibu. Terus apalagi? Batu ginjal, Bu. Apa? Batu ginjal. Gagal ginjal. Gagal ginjal kan ada dua. Apa dan apa? Gagal ginjal akut dan Kronis gagal dan akut, ginjal Ibu. Ya, betul. Kronis dan akut. Sekarang ya, kalau penyakit ginjal akut dan kronis, itu yang kita bisa evaluasi ya tadi, apa parameternya?
yang spesifik untuk melihat fungsi ginjal. Pertama, Serum kreatinin. serum Kreatinin. kreatinin. Terus selain serum kreatinin kita bisa lihat data labnya apa lagi? Apa lagi? Ureum darahnya, Ibu. Urium darah atau nama lainnya? Ada yang tahu? Urium darah atau Loh, apa? Blood ureum nitrogen. Bukan ya? Nah, itu BUN. atau BUN, Bun. Itu bisa dilihat. Terus, habis itu ada lagi enggak selain itu yang dilihat? GFR, Ibu. Ya, Atau GFR. Ya, glomerular filtration rate. ya, tahu biasanya kita lihat yaitu tadi ya GFR itu kita bisa lihat nilainya kalau kita menghitung dari serum kreatinin itu tadi. Ya, oke. Nah, kemudian kalau tadi bicara ISK, kalau ISK itu penyebabnya apa sih? Apa sih kepanjangannya ISK itu? Infeksi saluran kemih, Ibu. Saluran Nah, kemih, Bu. infeksi saluran kemih. Berarti nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan ISK, data lab yang berkaitan apa selain serum kreatin, Bun? Berarti kan tanda-tanda infeksi. Ya, ya. Karena kan infeksi saluran kemih. Untuk melihat parameter data labnya, untuk melihat bahwa itu ada infeksi atau tidak, lihatnya pakai parameter apa? Bisa leukosit atau biasanya WBC, white blood cell. Oke. Terus yang spesifik lagi apa? Selain WBC untuk infeksi. Apa? Ada dia? Urin. Urin? No. LED. Ya. LED, laju endap darah. Ya, itu bisa kita lihat. Terus orang tanda-tanda infeksi itu juga bisa dilihat dari suhu badan. Nanti kalau adik-adik masih ingat kan model-model soal yang UTS kemarin kan ada seorang pasien gitu kan datang bla 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 ya harus tahu bahwa kalau infeksi selain WBC, LED juga bisa lihat dari suhu tubuh, nadi, RR itu juga dilihat. Terus tadi yang di depan ada yang menyinggung tentang urinalisis. Nah, urinalisis itu nanti kita bisa tahu pasiennya mengalami protein uri. Kalau protein uri berarti gini, urinalisis itu di hasil lab berupa urinalisis itu yang bisa muncul di situ apa? Bisa tahu di urinnya itu ada satu protein, ada apa lagi? Dua. Biasanya ini leukosit, tiga, apa namanya? Bilirubin, empat, apalagi yang sering itu ini juga apa? Darah ya, darah itu eritrosit dan seterusnya. Jadi kalau nanti hasil urinalisisnya proteinnya positif atau plus, berarti ya pasiennya protein uri. Kalau bilirubinnya positif atau plus ya berarti apa apa bilirubinuria. Terus kalau eritrositnya positif berarti ada darah, berarti hematuria. Kalau ada leukosit plus positif, berarti kemungkinan di air kencingnya itu tumbuh bakteri gitu ya. Jadi ada infeksi juga di saluran kencingnya. Gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa
lihat dari dari pemeriksaan untuk di ginjal gitu ya. Jangan lupa ya, nanti dilihat lagi ya. Urinalisis itu apa lagi? Yang saya sebutkan tadi masih kurang, masih ada beberapa lagi yang adik-adik silahkan cari. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, siapa yang ingin menjawab ini? Ayo, siapa? Yang mana? C. C. Oke, kalau kira-kira ya, Dek, ya, bersihan kreatinin berarti tadi bisa dilakukan kalau pada kasus gangguan ginjal akut, gangguan ginjal kronis, ISK, seperti itu bisa. Kalau sekarang saya tanya, untuk pemeriksaan gula darah, itu biasa dilakukan untuk pasien yang punya diagnosa apa? Diabetes. Diabetes. Terus kalau kolesterol, kadar kolesterol, Dislipidemia. dislipidemia, terus Lipid apa Ibu. lagi? Apa? Iya, dislipidemia. Dislipidemia. Selain itu, Jantung, Lipid. tadi siapa yang ngomong jantung? penyakit jantung. Penyakit jantung, terutama PJK atau penyakit jantung koroner itu juga penting. Terus apa lagi yang bisa, yang mendukung pasien yang didiagnosa apa? Stroke, ya bisa ya, terutama yang stroke iskemia itu bisa. Ya, terus pasien-pasien yang memang sudah dibilang oleh dokter obesitas itu kan juga karena orang dislipidemi atau hiperlipidemi belum tentu obesitas loh ya. Ya, itu ya. Oke, terus kadar trigliserida ya hampir sama ya tadi ini kan termasuk profil lipid. Kalau SGOT, SGPT Fungsi atau hati. ya fungsi hati. Gitu ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Siapa yang mau menjawab? Yang Bu, penurunan produksi hormon eritropoietin. Eritropoietin. Betul, gitu ya. Yang mana tadi anemia itu bisa diberikan terapinya apa? Salah satunya transfusi Persi. Ya, saling berkaitan semua. Oke. Kemudian eh kalau itu bermasalahnya di ekskresi kalium. Kalau itu bermasalahnya di ekskresi kalium. Jadi kaliumnya itu tidak banyak yang terbuang. Akan jadi apa masalahnya? Hiperkalemia ya, bukan? Hiperkalemia berarti itu mengganggu fungsi ginjal yang mana? Mengganggu fungsi ginjal yang mana? Mengganggu fungsi ginjal yang keseimbangan atau menyeimbangkan cairan dan elektrolit. Ya kan, fungsi ginjal itu kan yang salah satunya yang paling utama itu kan menyeimbangkan cairan dan elektrolit.
salah satu gangguannya bisa berupa hiperkalemia, nanti bisa hipernatremia gitu. Ya, terus kalau itu masalahnya pada bikarbonat, berarti nanti kira-kira gangguannya yang terganggu apa? Kalau tadi ya, kalium yang terganggu keseimbangan cairan elektrolit. Kalau berkaitan dengan produksi bikarbonat yang terganggu. Yang terganggu fungsi yang mana? Fungsi yang mana, yo? Mungkin mengatur pH, Bu. Mengatur pH atau mengganggu fungsi keseimbangan asam basa. Ya, nanti kan ada ya gangguan asam basa sendiri ya. Kita akan bahas lagi. Baik, sekarang masuk ke topik yang kelainan hepar. Nah, tes fungsi hepar ada apa saja? Tes fungsi hepar ada apa saja? SJOT dan SJBT, Bu. Selain itu, lebih kompleks lagi nih kalau hepar. Nah, SGOT, SGPT. Pentasahat ALT. dari albumin itu GGT, ALP. bilirubin. Oke, albumin benar. Tapi kalau ada yang bilang ALT, AST, itu nama lain SGOT, SGPT. Jadi itu serupa. Ya, SGOT, SGPT. Nama lainnya ya ALT, AST. Ya, terus tadi anggaplah sama SGOT, SGPT atau ALT, AST. Terus yang kedua ada albumin. Terus apa lagi? Bilirubin. Bilirubin. Terus ada lagi tidak? Serum marker Hepatitis. Betul. Sudah ya. Itu nanti pelajari. Nah, sekarang kalau tadi ya itu semua hampir semua yang ada adik sebut itu sebenarnya enzim-enzim. Ya kan? Enzim-enzim yang ada di hepar. Tapi yang adik perlu pahami, fungsi hepar itu tidak bisa kita lihat hanya dari satu parameter saja. Jadi kalau tadi ginjal itu kan kita bisa lihat ya, oh fungsi ginjalnya baik kalau kita lihat dari serum kreatinin terus kita hitung jadi nilai GFR. Itu ginjal. Tapi kalau hepar dia tidak apa ya parameter yang ada disebutkan itu tidak spesifik betul-betul spesifik menunjukkan fungsi hepar. Seperti SGOT, SGPT atau ALT, AST. Sama ya. Itu bisa menilai fungsi hepar tapi tidak spesifik. Kenapa kok dikatakan tidak spesifik? Karena orang yang punya atau pasien yang punya penyakit jantung itu nilai SGOT, SGPT atau ALT, AST-nya itu juga tinggi. Gitu ya. Jadi yang bermasalah pada SGOT, SGPT itu tidak hanya gangguan hepar. Tapi gangguan hepar bisa dilihat dari nilai SGOT, SGPT. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kalau nanti ada case di soal yang membahas tentang jaundice. Apa sih jaundice itu? Terus ngelihatnya dari mana pasiennya jaundice atau tidak? Penyakit kuning, Ibu. Iya, bahasa awamnya penyakit kuning. Terus kita bisa lihat itu dari parameter apa untuk jaundice? Kadar Warna bilirubinnya kulit. tinggi. Oh ya, kadar bilirubin. Oke, kalau bicara tentang kadar bilirubin, itu ya, bilirubin yang diukur oleh apa ya di data lab itu ya, yang bisa diukur itu untuk bilirubin itu ada apa saja macamnya? Apakah hanya bilirubin gitu toh, atau ada yang lain? Oke, sekarang apa bedanya
antara bilirubin direct dan bilirubin indirect? Ayo, siapa mau menjawab? Kalau indirect itu tidak larut dalam air. Kalau direct bilirubin itu larut, larut dalam air. Oke. Terus apalagi bedanya? Bisa menilai penyakit yang berbeda nggak antara direct dan indirect? Nah, nanti ya bisa banyak Bu gitu ya. Nanti adik-adik paling tidak harus tahu kalau masalahnya gini. Karena kalau nilainya itu hanya tinggi bilirubin indirectnya saja atau bilirubin directnya saja, itu menunjukkan ada penyakit apa gitu. Jadi paling enggak adik-adik tahu ya, nanti contoh penyakit yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai bilirubin direct saja, bilirubin indirect saja. Gitu ya. Karena nggak sama nanti penyakitnya di situ. Nah, terus tadi disinggung juga ada yang namanya albumin. Kenapa sih albumin di sini menjadi salah satu parameter untuk melihat fungsi hati? Ada yang bisa menjawab? Menjawab itu. Karena albumin itu menggambarkan fungsi dari sintesis. Oke. eh Sekarang kalau saya tanya ya, salah satu fungsi hepar itu apa sih? Apa sih fungsi hepar? Melakukan sintesis apa? Di hepar itu terjadi proses sintesis apa? Selain protein, salah satunya protein itu ya akan berubah menjadi albumin. Jadi kalau hepar, sel hepar ada yang rusak, produksi albuminnya juga akan semakin rendah kan, gitu ya. Makanya nanti orang yang mengalami gangguan hepar itu seringkali kita temui muncul hipoalbuminemia yang dilihat dari kadar albuminnya yang rendah. Itu ya. Jadi itu nanti dievaluasi dari situ. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Silakan soal pertama. Jawabannya apa? Apa sih jawabannya? SGOT dan SGBT. Ya sama ya. Ya, apa hampir mirip dengan soal sebelumnya. Tapi adik-adik harus sekali lagi harus tahu ya bedanya masing-masing data lab itu apa. Ya, oke. Kalau di sini nanti eh kasusnya ya diketahui gitu misal ada seorang pasien masuk terlihat pada matanya warna kuning, gitu ya. Kemudian pasien dirujuk, misalnya dirujuk dan perlu mendapatkan terapi yang intensif. Parameter apa yang di parameter apa yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan laboratorium? Kira-kira jawabannya apa? Bilirubin
indirect, Bu. Gitu ya. Nanti harus gak bingung. Bilirubin, bilirubin juga misalnya disebut spesifik bilirubin total, bilirubin direct, bilirubin indirect harus sama milih ya. Oke. Soal nomor 2 selanjutnya yang mana jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Sintesis albumin. Ada yang punya jawab lain? Ya harus tahu albumin itu punya peran apa di dalam darah. Ya. Nanti dicek betul nggak albumin? Apakah betul albumin itu punya peran pada penurunan karena non-alkoholoid? Artinya dia kalau baca soal itu nanti dicari ya. Kata kunci soal ini tuh menanyakan yang mana. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ya. eh Misalnya eh, diketahui gitu misalnya ya pada kasus itu pasien mengalami masuk rumah sakit pada kondisi pendarahan. Sud, kondisi pendarahan hingga pada misalnya pendarahan dan sampai sampai 30 menit gitu ya. Pendarahannya belum berhenti. Maka parameter data laboratorium apa yang perlu kita pantau? Apa jawabannya? Yang C, Bu. Sintesa protein pembekuan darah. Pembekuan darah. Contohnya apa namanya? Nama data labnya. Betul C, tapi apa contohnya? Namanya. Karena ini tidak menutup kemungkinan loh masih membahas itu. Karena pada kasus seperti sirosis atau kerusakan hepar permanen itu dia juga salah satunya manifestnya adalah pendarahan. Sehingga tanda-tanda pendarahan atau lab yang perlu kita lihat apa berarti? Koagulasi, Bu. Iya betul, pembekuan darah, koagulasi, iya. Tapi namanya apa sih? Nama data labnya, nama parameternya. PT, Bu. APTT, PT, itu ya. Nanti jangan bingung. Itu juga salah satu faktor pembekuan darah. Itu ya. Yang berkaitan dengan faktor pembekuan darah maksud saya. Baik, selanjutnya profil lipid. Nah, kalau ini kemarin karena saya yang ngajar sudah saya kasih tahu macam-macam lipid apa saja. Coba sebutkan itu di PPT juga udah kelihatan jelas ya. HDL, LDL, TG, kolesterol total dan seterusnya. Ya, komponen pemeriksaan apa dan tidak hanya itu ya, ada VLDL, kilomikron dan seterusnya. Tapi yang untuk jadi bagian pemeriksaan lipid, profil lipid itu apa saja? Bisa HDL, LDL, TG atau trigliserida dan kolesterol total. VLDL tidak masuk, kilomikron juga tidak masuk, gitu ya. Silakan nanti dicari untuk obat-obatnya. Sekarang coba masuk ke soalnya. Oh, sorry. Oh, sorry, Dek.
soalnya keliru. Oke, bentar. Soalnya keliru. Saya ganti sebentar aja. Sih.